betapa pentingnya tentang iman. Ya, karena mawas diri amulat saliro hang rosowani itulah dalil orang Jawa. Kalau orang dari agama Islam, man arofa nafsahu fakot arofa robau. Ya maaf, saya bukan Pak Yai, tapi kalau sudah di Al-Quran dikatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini juga sama membicarakan tentang Trimurti. Tapi kadang-kadang kita itu yang tidak tersentuh sama sekali dari ucapan itu. Mana yang Rob, mana yang Malik, mana yang Ilahi. Kan sama. Coba disebutkan, Mbak, itu. Ya ini bukan ranah saya, makanya ini membicarakan tentang Jawa. Cuman kan saya ini perbandingan dari agama, gitu. Kalau nanti saya mengulas tentang itu, nanti ada yang protes. Pastinya itu. Nah, gitu. Makanya kita membicarakan tentang kapitayan kita sendiri aja. Ya, kapitayan. Ya. Gitu. Karena walaupun itu nanti artinya sama dan cara kita itu menggalinya dari sisi sini, dari sisi sini. Nanti yang tidak lewat sisi sini ini loh yang protes, ngamuk, itu. Yang tidak pakai ijma qiyas lah, yang tidak pakai nabu sorob, yang memudahkan bahasa Arab. Nah makanya saya itu nggak pakai bahasa itu karena saya bahasa orang Nusantara ya. Kalau nggak bahasa Jawa ya bahasa Indonesia itu yang bahasa yang lebih mudah kita pahami, kita cerna. Daripada kita memakai bahasa orang luar, nanti kalau diartikan dengan bahasa kita, ya sami mawon padha wae. Betapa pentingnya tentang iman. Ya, karena mawas diri amulat saliro hang rosowani itulah dalil orang Jawa. Kalau orang dari agama Islam, man arofa nafsahu fakot arofa robau. Itulah letak iman. Maka nanti larinya bukan kita tuh mengenal Tuhan, tapi kenalilah dirimu supaya kamu juga mengenali Tuhan. Nah, apa yang dimaksud iman? Kebanyakan orang mengartikan iman itu percaya. Tapi kalau saya, iman itu bukan percaya. Itu. Kalau kita percaya saja, tanpa merasakan, itu juga termasuk belum orang yang beriman. Contohnya, kita percaya kalau lapar itu harus makan. Apakah yang dikerjakan harus makan, apa percaya saja? Kalau makan itu membuat kita itu kenyang. Kan salah satunya itu. Iya, benar. Mestinya kan harus makan, baru makan, kenyang. Tapi kalau taunya cuma orang lapar itu harus makan, berarti itu kan cuma wacana. Betul sekali, teori. Ya, teori. Itulah letaknya iman. Yang kedua, bahwa gula itu manis. Itu kan kalau sudah nempel di lidah. Percaya bahwa gula itu manis, coba tempelkan di pipi. Ya, nggak ada rasanya. Nah, karena kita tuh punya iman dan kita tuh percaya, maka yang pantas gula itu masuknya ke mulut dan dirasakan oleh lidah. Itu banyak sekali. Juga belajarnya itu nggak kemana-mana. Belajar pada diri kita, kita akan mampu untuk menemukan tentang iman itu. Tentang suara. Suara itu nggak ada bentuk. Nggak ada aksara kalau suara loh ya. Iya, benar. Lain dengan huruf. Masuk di telinga saya, masuk di telinganya Mas Samari. Ya. Ini ada benda apa atau yang keluar? Tapi kenapa Mas Samari kok bisa tahu tentang apa yang saya suarakan? Dan bisa memahami apa yang saya suarakan? Setelah itu, coba telinga ini ditutup dan hidung kita masih terbuka, mulut terbuka, mata terbuka. Kira-kira bisa nggak mendengarkan kata-kata saya dan mencerna di dalam hati? Ya, tentunya akan mengalami gangguan juga. Nah, karena beriman berarti omongan saya itu harus didengar oleh kuping. Makanya kalau membicarakan tentang iman, itu kadang digarisbawahi, iman adalah percaya dengan adanya Tuhan. Nah, Tuhan itu satu. Tuhan itu kebenaran. Nah, kebenaran kalau bicara itu harus kebenarannya didengar oleh telinga, nggak boleh didengar oleh mata, nggak boleh didengar oleh hidung. Jadi sebenarnya simpel dan mudah. Yang penting kita bisa mengenali diri kita, maka di situ semua adalah letaknya Tuhan. Makanya dikala kita mengerjakan apa-apa,
kalau dibilang sembahyang, ya dari kenikmatan itu yang kita sembahkan pada Yang Maha Kuasa, Nggih, leres. yang menguasai jasad kita keseluruhan itu. Nggih. Gitu loh. Jadi kita itu kalau ngomong Mas Jamari, itu keseluruhan ini. Tapi ternyata di dalam keseluruhan ada bilangan-bilangan tertentu yang manfaatnya beda-beda. Nggih, paham. Itu tentang iman. Itu Jadi tentang kita iman. itu bisa memilih. Apakah kita percaya saja? Apakah kita di samping percaya kita bisa merasakan? Nah, Gitu. itu. Kalau sudah bisa percaya dan bisa merasakan, berarti ya itulah yang disebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ini perjalanan iman ya. Ya perjalanan iman. Berarti perjalanan Tuhan itu sendiri dong. Nah perjalanan siapa? Kita tanpa Tuhan bisa. Coba dari Tegal ke sini. Nggih. Nggih. Kan nggak bisa. Iya. Jadi itulah bukti daripada iman. Itu. Jadi walaupun kita begini, itu kita membicarakan tentang keimanan. Nah, berarti apa yang saya pertanyakan dan kegundahan saya ini masuk dan selesai ya itu ya. Maka setelah kita percaya dari iman dan dari Iya. Trimurti itu, Nggih. kalau kita itu berbuat salah, terus yang kita cari itu apa toh? Iya. Coba, nikmat mana yang akan kamu Dustakan. dustakan? Coba. Aduh. Semuanya sudah diberikan, itu pun tanpa bayar. Dikala itu Gratis. sakit, untuk kembali sehat itu mahal harganya. Sangat-sangat lah. Makanya mumpung nggak sakit, mumpung nikmat, kita pergunakan untuk hal-hal yang dianggap benar. Tapi kebenaran itu bukan untuk orang lain, Untuk orang kebenaran untuk diri kita sendiri. Jadi Makanya apapun yang kita kerjakan karena itu sudah kehendak Tuhan, ya itulah kebenaran. nggih, nggih. Maka jangan pernah menyalahkan perbuatan kita yang diklaim waktu itu salah, di waktu itu benar, dan lain sebagainya. Itu perjalanan Tuhan. Nggih. Maka Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah sinar terang, Iya. Tuhan adalah kebahagiaan. Iya. Di saat kita sudah menikmati semua, kita menemukan kebenaran, kita menemukan kecerahan, kita menemukan keindahan yang luar biasa. Iya. Apakah kita itu yang dijaga oleh Tuhan? Apakah kita yang menjaga Tuhan? Nggih. Jawabannya, kitalah yang harus menjaga Tuhan. Nggih. Kalau kita itu merasa dijaga oleh Tuhan, yaitu kita itu mengadakan ritual yang salah kaprah. Kita bisa gerak saja seolah-olah menyembah Dia. Nggih. Gitu loh. Kita bisa melakukan hal yang terbaik saja. Ini karena nanti dibayar Nggih. pahala itu. Lah sudah sering saya katakan hidup ini nggak nyewa. Nggak Lu bisa nyewa, melakukan hal seperti itu kok. Kita itu terus berharap supaya nanti dibalas oleh Tuhan. Lah balasan yang sudah diberikan ini Iya. akan kamu kemanakan? Nggih. Ini loh. Itulah letak yang dimaksud iman. Maka pentingnya kita itu beriman itu supaya kita itu tahu kesejatian diri. Kalau diri sejati mudah, Nggih. tapi kesejatian itulah yang paling sulit. Nggih. Supaya kita lebih sadar, supaya kita lebih mengetahui. Jadi kita itu nggak terpengaruh dari bacaan, tidak terpengaruh dari aksara, Nggih. tidak pengaruh dari huruf. Nggih. Karena semuanya huruf sudah tertulis di sini. Tinggal kita cara mengimplementasikan tadi. Oke, iya siap benar memang ya. Jadi artinya apa yang menjadi kegundahan saya sebenarnya ada nyambungnya juga sama Mbak Darno. Makanya Nggih. setiap mendengar kalimat yang dianggap di situ kontras, kita nggak usah marah-marah lah. Contohnya gini, mungkin Mas Amari sendiri sukanya nasi Padang. Nggih, misalkan. Lah saya nggak suka, masa Mas Amari harus memaksa saya harus makan nasi Padang? Nggih. Kan enggak. Enggak mungkin. Tapi kalau sama-sama makan nasi, nanti kenyangnya juga sama. Sama hasilnya. Nah gitu loh. Benar nggih. Iya. Makanya ya maaf, barangkali nanti para pemirsa, Oke. wah penjelasan tentang Trimurti bukan begitu. Monggo sudah saya jelaskan tadi. Trimurti itu artinya luas. Bahkan kalau diumpamakan, seandainya pohon yang beranting ini menjadi ballpoint Nggih. dan air laut itu menjadi tintanya, nggak cukup Nggak untuk menulis tentang Trimurti. Karena begitu luasnya. Itulah Masalahnya setelah kita itu kenal Trimurti, kita itu sudah nggak mementingkan kita sendiri. Iya benar. Karena kita hidup, ada kehidupan lain, ada semut, ada cacing. Makanya dikala kita berdoa kok katanya Tuhan itu belum mengabulkan. Dikira Tuhan itu ngopain awak dhewe tok.
Nggih. Apakah nggak ngurusi lalat, nggak ngurusi ulat, nggak ngurusi yang lain-lain? Kok hanya bisa bersila, hanya bisa melek malam, terus tiba-tiba saya berdoa seperti ini kok nggak Blotak dikabulkan? sendiri. Lah kita itu siapa? Kembali lagi. Mm-mm. Kok nikmat yang sudah diberikan lo kamu dustakan kenapa?